Sang surya tetap bersinar, syahadat Tuhan melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Amma ba'du. Jamaah kajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Jatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita tidak bosan dan jangan sampai bosan untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menyempatkan waktu bersama-sama datang ke Masjid Al-Furqan ini untuk mencari sesuatu yang baru, yang mana itu semuanya akan diaplikasikan kepada kehidupan kita semuanya. Nikmat yang seperti ini belum tentu dirasakan saudara kita yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsiru minan nas." Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia itu seringkali dibuat lalai karenanya. Kok bisa yang namanya nikmat itu kok bisa membuat kita lalai? Padahal nikmat itu kan sesuatu yang kalau kita pikir-pikir sesuatu yang baik buat kita sesungguhnya. Akan tetapi kok bisa nikmat itu bisa membuat kita lalai? Harusnya nikmat itu bisa menjadikan kita semangat dalam beribadah, kok malah nikmatnya membuat kita mendatangkan dosa bagi kita.
Nikmat apa itu? Yang pertama adalah nikmat sihat, kesehatan. Nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa datang ke masjid ini untuk sama-sama mendengarkan pengajian. Tapi di lain sisi, berapa banyak saudara kita yang tidak mendapatkan itu? Mungkin di rumah sakit, sakitnya parah sekali sehingga tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Maka dari itu nikmat ini harus selalu kita syukuri. Kita diberikan kesehatan, kita bisa beribadah dengan semangat, kita bisa beribadah dengan leluasa. Itu nikmat yang sangat besar sekali. Dan ini kesehatan itu pun masih sebagian kecil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekali-kali kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah sampai kapanpun, karena saking banyaknya nikmat Allah yang sudah kita diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah pun itu masih lebih banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Kita sehat saja itu sudah salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan kepada kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat yang sama, wallahu ghafurur rahim, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ada dua makna sebenarnya di dalam ayat ini. Kita diberikan nikmat, tapi kita juga diberikan ayat yang menjelaskan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ini sesuai dengan hadis yang dibacakan barusan. Karena memang nikmat itu terkadang sampai membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya, misalkan kita diberikan harta yang berlebih saja, kita kadang lupa siapa yang memberikan kelebihan harta ini. Bahkan kita, atau mungkin ada yang beranggapan saya punya harta sebanyak ini hasil usaha saya. Saya berusaha dengan semaksimal mungkin, saya bekerja dari pagi sampai malam dan sebagainya. Sampai melupakan bahwa semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Makanya di dalam ayat itu disebutkan innallaha laghafurur rahim. Nah, di situ ada kata lam, la ghafur. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata didahului dengan la ghafur, itu ada penekanan. Ada penekanan di situ. Penekanannya apa? Allah Subhanahu wa taala memang mempunyai sifat ghafur, pengampun, memberi ampunan. Tidak hanya ghafir. Kalau ghafir itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dari satu kesalahan kita. Tapi ini adalah ghafur. Ada ghafir. Jadi kalau kita baca Asmaul Husna itu ada kata ghafir, ada ghafur, ada ghaffar. Itu ada tingkatannya. Kenapa Allah menggunakan kata ghafur di situ?
Karena ampunan Allah itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali ampunan Allah yang diberikan kepada kita manusia. Itu sesuai dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh manusianya. Makanya disebutkan la ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun. Ada penekanan di situ. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Makanya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, la in syakartum. Ini ada penekanan lagi di situ. La in syakartum. Tadi ada la ghafurur rahim. Nah, di sini juga ada la in. Sungguh. Ada kata sungguh. Sama-sama sungguhnya. Sungguhnya apa? La in syakartum. Sungguh kalau kalian ini bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Ada dua kali. Kita dua kali bersyukur di situ. Kan ada syukur, ada dua penekanan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan aku lebihkan kepada kalian. Lalu dilanjutkan ayat setelahnya, wala in kafartum. Ada penekanan yang ketiga. Tadi penekanan yang pertama tentang kita bersyukur. Yang kedua adalah jaminannya. Jaminannya adalah Allah akan menambahkan kepada kita nikmatnya. Nah, yang ketiga, penekanan yang ketiga adalah ancamannya. Wala in kafartum, kalau sungguh kalau kalian kufur akan nikmatku, inna azabi lasyadid. Sungguh ini ancamannya. Azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangatlah pedih. Artinya ada keseimbangan di situ. Kita dengan bersungguh-sungguh bersyukur dengan apa yang kita rasakan, kita sudah diberikan banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa mensyukurinya dengan baik, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Tetapi jika kita coba-coba, ini kalau coba-coba biasanya hasilnya akan lebih parah. Oke. Wala in kafartum. Kalau kita coba-coba untuk kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Maka balasannya akan lebih menyakitkan bagi kita semua. Entah itu balasan selama kita masih hidup di dunia ini ataupun kelak ketika kita sudah meninggal dan kita perjalanan menuju alam lain, akhirat. Oke. Makanya di dalam Islam itu ada namanya istidraj. Istidraj itu adalah kenikmatan yang selalu Allah kucurkan kepada kita, tapi kita lupa untuk bersyukur. Kenikmatan yang melalaikan. Ini istidraj. Kok harta saya semakin hari semakin banyak, tetapi kita malah melupakan yang memberi nikmat kepada kita. Maka ini harus ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan bersama-sama untuk mensyukuri nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Bisa waktu luang, bisa kesempatan. Berapa banyak teman kita atau saudara kita yang diberikan kesehatan tapi tidak menyempatkan diri. Seperti pagi ini. Pagi hari paling enak kalau setelah tidur, itu memang
setelah sholat subuh paling enak itu untuk tidur. Sebenarnya, makanya di dalam hadis Rasulullah sudah menjelaskan kita dilarang untuk tidur pagi, karena ada rezeki di situ yang turun kepada kita. Makanya kita tidak dianjurkan tidur pagi setelah sholat subuh. Selain kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan rezeki, yang kedua tentang kesehatan. Ya memang tidak baik untuk kesehatan. Itu adalah nikmat, dua nikmat yang selalu, bahkan kebanyakan orang lalai selama hidupnya, membuat lalai selama hidupnya, kesehatan dan waktu luang. Makanya di dalam ayat disebutkan faida faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dengan urusanmu yang lain, dengan kesempatan yang satu kamu sudah selesai, fansab, maka kerjakan sesuatu yang lain. Kita disuruh melakukan sesuatu yang lain, yang bermanfaat dan yang lebih bermanfaat lagi. Wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu lah farghab, maka kamu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliaulah kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kita merasakan nikmatnya Islam. Islam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kalau di dalam bahasa WhatsApp itu ada forward atau di share, lalu dibagikan kepada para sahabat, dan para sahabat menguasai dengan baik apa yang sudah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diajarkan kembali kepada tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, lalu kepada para ulama terdahulu, hingga seperti yang kita rasakan saat ini. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tadi yang lebih pantas mengisi kan beliau Ustadz Nurul Huda. Tapi karena hari Selasa itu Pak Dwi sudah matur, sudah ditodong, jenengan nanti ngisi Ahad pagi. Oke, mau tidak mau karena yang meminta adalah ketua PCM, kita sebagai warga ya hanya bisa sami'na wa ata'na. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Kulna, kata para sahabat, liman ya Rasulullah? Nasihat itu ditujukan kepada siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, dan kepada kitabnya yaitu Al-Qur'an, wali rasulihi, dan kepada nabinya dan rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan kepada para pemimpin-pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan kepada seluruh umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah salah satu hadis dari Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ini merupakan kekhususan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu pada intinya adalah hadis atau sebuah hadis yang perkataannya itu sangat sedikit, matannya isinya itu sedikit, tetapi bisa menghasilkan banyak makna, bisa multi tafsir. Di dalam hadis Arba'in Nawawi yang pertama disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Ini juga termasuk jawami'ul kalim. Nah, tergantung siapa yang menafsirkan ini. Kalau tergantung niatnya, ini niatnya untuk apa? Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, innamal a'malu, tentang niat saja, di dalam fikih itu ada 70 pembahasan. 70 pembahasan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Dijelaskan di syarahnya hadis Arba'in Nawawi itu, hadis innamal a'malu binniyat ini sudah mencakup sepertiga dari ilmu agama. Sudah sepertiganya ilmu agama. Maka dilanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diberikan pahala sepadan dengan apa yang ditujukan, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis ini, innamal a'malu binniyat ini berkaitan dengan amalan hati, Bapak Ibu sekalian. Amalan hati kita. Kalau sudah berkata niat ini kan urusannya sama hati. Nah, tergantung niat kita semuanya. Kepada siapa dan untuk apa niat kita ini. Karena ini nanti akan efeknya akan merembet kepada apa yang kita dapatkan. Kalau kita sering mendengar, kalau kita sudah meniatkan yang baik tapi ternyata kita tidak bisa melaksanakan, kita sudah dihitung pahala niat. Tidak, kita sudah berniat baik tapi ternyata qadarullah kita belum bisa melaksanakan yang kita niatkan ini, itu saja sudah mendapatkan pahala niat. Lalu bagaimana kalau ternyata Allah izinkan kita berniat baik, lalu Allah mampukan kita melakukan itu? Kita berniat, misalkan saya ingin mewakafkan sebuah tanah untuk PCM misalnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mampukan, ada tanah, kita punya sebidang tanah, terus kita berikan, kita wakafkan. Yang pertama, kita sudah mendapatkan pahala niatnya. Yang kedua, kita mendapatkan pahala dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita melaksanakan niat itu. Dan itu juga efeknya kepada keberkahan kita. Keberkahan dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan kita niat, saya pengen niat bersedekah, niatnya baik, tapi eksekusinya misalnya ngambil uang orang, kita pakai untuk berinfak, lalu udah beda lagi. Lalu dilanjutkan di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang sama, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, yang ingin didapatkan,
awimro'atin yankihuha, atau seorang perempuan yang ingin dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau pengen dapat dunia, ya Allah bisa mampukan. Tapi kan untuk apa? Untuk apa kalau misalkan kita mendapatkan harta sebanyak itu, lalu untuk apa? Makanya di awal sudah dijelaskan, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka niatkan dulu niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga efeknya nanti kepada keikhlasan kita semuanya. Jangan-jangan kita sudah berniat baik, ternyata kita tidak bisa, akhirnya kita kecewa karena kita tidak bisa melakukan. Kan ini malah bahaya bagi kita. Ini sudah menyelisihi niat kita. Kita niat baik kok malah kecewa. Oke. Ad-dinun nasihat, tadi sudah dijelaskan ad-dinun nasihat. Liman qala lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah agar kita semuanya itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama bulan puasa ini kan selalu setiap ba'da subuh, ba'da taraweh, itu kita selalu mendengarkan tausiah. Yang mana tausiah itu kan menjadi, kalau kata anak muda sekarang itu, mood booster, menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Artinya ketika semakin kita mendapatkan siraman rohani, kita semakin sering mendapatkan nasihat, kita harusnya akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga akan berefek kepada hati kita semuanya. Hati kita ini, kalau kita tidak pernah mengisi ulang, kalau baterai itu nggak diisi ulang pasti ngedrop, habis, nggak bisa nyala lagi. Hati kita pun juga seperti itu. Kalau hati kita ini tidak pernah diisi dengan siraman rohani, ya jatuhnya kita nanti akan malah futur. Futur itu adalah efek terburuk daripada penyakit hati, Bapak Ibu sekalian. Futur itu kalau dijelaskan kepada ulama itu sudah ogah-ogahan. Artinya kalau hati kita ini sudah ogah-ogahan, menyemangatinya ini perlu waktu yang lama. Artinya tidak hanya sekali dua kali kita mendapatkan siraman rohani terus kita jadi semangat lagi, tidak. Tapi ini harus terus kita semangati. Makanya di sini, di dalam hadis ini, lillahi, maka hati kita ini harus selalu kita isi ulang dengan kajian-kajian, bahkan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita juga, salah satu obat hatinya adalah Al-Quran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah, selama bulan puasa ini sudah hari keberapa, Pak Aziz? 15? Sudah ke-15. Kita sudah masuk ke hari ke-15, sudah sampai mana bacaan Quran kita? Jangan-jangan kita sampai 15 hari. Ini kan udah 10 hari kedua berarti ya. Sudah 10 hari kedua.
Sudah 10 hari kedua ini sudah sejauh mana kita baca Al-Quran? Jangan-jangan sampai sekarang kita masih belum baca, atau bacanya masih sedikit-sedikit. Tapi selama sedikit-sedikit itu kita istiqomah, kita akan mendapatkan pahalanya. Sedikit membaca Al-Quran saja kita sudah mendapat pahala. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan, barang siapa membaca 100 ayat di dalam Al-Quran, maka pahalanya setara dengan kunutul lailah, sholat sepanjang malam. Artinya efeknya kan sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Kita baca 100 ayat saja pahalanya sebanyak itu. Apalagi kita sering membaca 100 ayat, pahalanya disamakan dengan sholat semalam suntuk. Apalagi kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai khatam. Artinya berapa banyak pahala yang akan kita dapat. Di dalam hadis yang lain kan sudah disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim itu udah 3 huruf. Dzalikal kitabu la raiba fih sudah berapa huruf? Artinya banyak sekali. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama, ini mumpung okay? Mumpung bulan Ramadan, katanya bulan Al-Quran. Mumpung ini bulan Ramadan, ini momentum buat kita semuanya. Jadi kalau misalkan di dalam sepak bola itu ada momentum itu kesempatan buat ngegolin, memasukkan ke gawang lawan, itu momentum. Nah ini puasa juga momentum kita untuk menjadikan diri kita selama bulan puasa ini. Apakah bulan puasa ini kita semakin meningkat amaliyah kita daripada tahun lalu, atau sama saja, atau malah bahkan berkurang? Nah ini kalau sudah berkurang itu kita perlu bertanya-tanya, kok bisa kita berkurang? Setiap Ramadan kok harusnya bertambah, kok malah berkurang? Ya ini momentum. Agar apa? Agar kita termasuk ke dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat di depan, la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Ya takwa itu kita tidak hanya tahu makna takwa saja, tapi kualitas. Takwa itu bicaranya adalah soal kualitas. Kualitas ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini dijadikan momentumnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka sejauh mana kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini sehingga kita masuk ke dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat yang lain kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum itu akan jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita hindarkan keluarga kita, diri kita dari api neraka. Makna takwa itu juga asalnya dari situ. Artinya menahan
atau menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lillahi wali kitabihi, kepada Al-Qur'an, artinya kita semakin sering dan semakin konsisten dalam membaca Al-Qur'an. Kalau di luar bulan Ramadan itu kita membacanya hanya ba'da maghrib, maka di bulan Ramadan ini kita usahakan setiap ba'da sholat kita selalu membaca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Biasanya sebelum Ramadan itu kan kita sering mendapatkan broadcast cara menghatamkan Al-Quran. Kalau kita pengen hatam 1 kali, membacanya sekian lembar, 2 kali sekian lembar, 2 sampai 5 kali, 5 kali 1 juz, sehari 1 juz. Artinya seperti itulah nasihat li kitabihi. Kita sering membaca Al-Quran adalah nasihatnya. Li kitabihi itu kepada Al-Quran atau kitab Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mentadaburi isinya. Selain mentadaburi isinya, kita mengamalkan apa yang sudah atau hasil dari tadabur itu kita amalkan ke dalam kehidupan kita. Artinya ada refleksi untuk kita. Hari ini kita belajar ayat puasa. Lalu untuk apa kita berpuasa? Bagaimana kita harusnya berpuasa? Apa saja larangan puasa? Apa yang dibolehkan puasa? Apa pahala-pahala yang lebih meningkatkan puasa kita? Seperti itu adalah nasihat li kitabihi, kepada kitabnya. Di dalam Al-Quran itu memang sifat Al-Quran adalah dibaca, itu ada sifatnya. Makanya di dalam Al-Alaq disebut Iqra, bacalah. Tetapi baca pun tidak hanya sekedar membaca. Baca itu ada urutannya, Bapak. Jadi ada Iqra, ada membaca, ada tilawah. Ada tilawah. Di tilawah itu kita tidak hanya membaca, tapi juga mentadaburi isinya. Ada tartil. Kan ada ayat warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Quran tartila. Dengan baik. Kita membaca Al-Quran tidak, kita baca Al-Quran brutal gratul saja, kita sudah mendapatkan 1 pahala. Kita bacanya terbata-bata, baca Al-Quran terbata-bata kita dapat pahala, apalagi kita bacanya lancar, tajwidnya bagus. Warattilil Qur'ana tartila itu ada di situ. Warattilil Qur'ana itu urutan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar baca 1 rukuk atau 1 lembar selesai, tidak. Tapi kita juga harus bisa mentadaburi isinya, lalu mengamalkan apa yang sudah kita pelajari di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kita belum ke pembahasan, kita masih mukadimah, tapi tidak apa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya, khususnya bagi yang ada di Jepang ini, semakin menjadi penyemangat kita dan menjadi ladang pahala kita. Tadi sudah disebutkan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dan di jalan itu, dalam perjalanan itu digunakan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
menuntut ilmu atau mencari ilmu itu fadilahnya banyak sekali. Yang tadi sudah disebutkan di dalam ayat, walladzina utul ilma darajat, dan bagi siapa saja yang diberikan ilmu darajat. Darajat itu tidak hanya satu pahala, satu derajat, tapi banyak derajatnya. Kalau di dalam kitab adab alim wal muta'allim, adabul ulama wal muta'allim, adabul alim wal muta'allim itu disebutkan pahala orang yang menuntut ilmu itu sebanyak 700 derajat atau setara dengan 500 tahun. Artinya sebanyak itu pahala kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia akan dihitung pahalanya setara dengan syahid sampai dia kembali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurang dan salah dari tutur kata, salah perilaku, atau kurang tepat dalam menyampaikan. Karena sejatinya ini pertama kali saya mengisi pengajian. Kalau biasanya cuma kultum biasa, hari ini debut baru pertama kali saya mengisi pengajian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.